Hello guys, what's up? Balik lagi di Zoo Channel. Kali ini mau melanjutkan alur cerita film The Incredible 2 yang dirilis di tahun 2018. Film animasi sequel kedua ini dirilis yang berjarak 14 tahun dari sequel pertamanya yang dirilis di tahun 2004. Melanjutkan cerita dari keluarga Bob yang sedang berusaha mempertahankan kehidupan normalnya. Justru berbeda sequel pertamanya, Bob yang ingin tetap memberantas kejahatan. Tapi di sequel keduanya berseberangan dengan sang istri Helen yang masih ingin tetap memberantas kejahatan. Wah, pasti kalian makin penasaran kan? Ya udah, daripada berlama-lama, mending kita langsung ke inti filmnya. Film dimulai dengan seorang remaja lelaki yang bernama Tony yang sedang diinterogasi oleh Dicker. Ia bercerita dari awal ketika mendekati gadis bernama Violet dan hari itu dia janji untuk berkencan. Tetapi saat hari itu tiba, sayangnya ada kekacauan akibat penjahat. Karena ketakutan, Tony pun bersembunyi di bawah mobil. Seketika keluarga pahlawan Incredible muncul yang ingin menghentikan penjahat. Sementara Violet ditinggal oleh keluarganya sendirian hingga membuatnya kesal dan membuka topengnya. Tak sengaja Tony melihat Violet. Dikarenakan ketakutan, Tony melarikan diri. Sekarang ia berpikir ia merasa bersalah, harusnya ia menyapa Violet bukanlah seharusnya kabur. Dan Dicker pun menyalakan mesin pelupa ingatan untuk menghapus tentang Violet. Cerita Incredible 2 pun dimulai. Scene berpindah di Mr. Incredible yang sedang menghentikan aksi penjahat. Penjahat itu bernama Underman. Dia meledakkan ruang bawah tanah lalu merobohkan bank demi mendapatkan uang. Dari hasilnya merampok bank. Mr. Incredible yang terhisap alat sedot pun dia terjebak di dalam ruangan penuh dengan uang. Ia pun berusaha menghentikannya. Incredible! Meet Jack Hammer! Underman berhasil kabur serta meninggalkan mesin besarnya yang akan menghancurkan kota. Kemudian Mr. Incredible mencoba menghentikannya. Dia pun naik ke atas mesin tersebut, bertemu dengan Elastigirl berusaha menghentikan mesin tersebut. Lalu datanglah Frozen yang membantunya untuk menyelamatkan monorail. Juga Dash yang menolong nenek yang hampir tertimpa lemparan mobil. Kemudian Violet pun memberikan Jack-Jack kepada Dash agar Violet bisa membantu orang tuanya. Mr. Incredible mencoba menahan mesin tersebut. Sementara Elastigirl menghentikan mobil yang berada di jalan layang. Violet pun menghancurkan batu yang akan menimpa orang di bawahnya. Mesin itu terus berjalan dan keluarga Incredible pun berusaha menghentikannya. Di sisi lain, aksi mereka dilihat oleh pengusaha bernama Winston yang menyuruh supirnya mengikutinya. Saat sudah mendekati istana presiden, mesin itu harusnya berhenti. Untunglah Violet melindungi keluarganya dari sebuah ledakan. Hingga akhirnya mereka bisa menghentikan mesin tersebut. Bukan warga kota dan polisi berterima kasih, malah mereka ditangkap. Sementara Frozen yang kabur tapi didatangi oleh supir bawahannya Winston. Berkata tentang mengubah undang-undang. Ternyata superhero sampai saat ini dinyatakan ilegal. Juga dinilai sudah menyebabkan banyak kekacauan. Alih-alih berterima kasih, malah mereka menyarankan untuk diam saja dan jangan ikut campur. Kemudian keluarga Incredible dibawa ke tempat penginapan serta Mr. Incredible berbicara ke rekannya Mr. Dicker bahwa temannya Violet, si Tony, telah melihat wajah aslinya Violet. Juga memberitahu bahwa superhero sudah tidak bisa keluar lagi membantu seseorang lagi. Mereka juga memberikan salam perpisahan kepada Mr. Dicker. Scene berpindah pada saat makan malam bersama. Keluarga Incredible bertengkar mengenai hal tadi. Be fair. What are we teaching our kids? To respect the law. Which is exactly what we have. Di sisi lain, Bob dan Helen kebingungan pekerjaan apa yang sesuai oleh mereka selain menjadi superhero. Tiba-tiba dari kejauhan muncullah Frozen yang mendatangi mereka. Memberitahu bahwa ada orang kaya yang akan membantu mereka untuk menjadi superhero resmi. Dan malam ini ingin bertemu dengan mereka memakai baju superhero lamanya. Bob dan Helen pun pergi dari rumahnya. Saat mereka sampai di perusahaan tersebut yang begitu mewah, lalu muncullah Winston yang menyambut mereka.
Mr. Incredible. Seketika datanglah saudaranya bernama Evelyn, yang juga merupakan peneliti untuk membantu Winston. Dulu orang tua mereka sangat bangga terhadap superhero, bahkan menjadi donatur terbesar dan mempunyai telepon darurat untuk superhero. Suatu ketika ayah Winston yang sedang asik tertidur disusupi oleh pencuri. Ayahnya mencoba menelpon superhero tapi tidak ada yang mengangkatnya. Dan sayangnya ia pun tertewas mengenaskan. Shot him. Yang disebabkan karena superhero telah dinyatakan ilegal. Dan kini Winston ingin membuka izin agar superhero bisa menyelamatkan dunia. Dengan cara setiap aksi mereka akan ada kamera yang dipasang supaya dunia tahu tentang aksi mereka melawan kejahatan. For example, with the Underminer, difficult situation you were faced with a lot. Politicians tell them to see. They see destruction. Dengan amat sangat semangatnya, Bob ingin melakukannya, tapi sayangnya Winston melarangnya. Dan Elastigirl yang pertama turun karena dirinya paling sedikit membuat kekacauan. Setibanya di rumah, dia merasa masih bimbang. Ya, sebagai seorang istri, dia berpikir untuk mengurus keluarga kecilnya juga. Akhirnya, Bob mencoba meyakini Helen bahwa dirinya akan menggantikan posisi Helen di rumah untuk sementara waktu. Akhirnya, Helen pun menelpon Winston dan berkata kalau setuju menjadi superhero. Keluarga Incredible juga dipindahkan ke rumah Winston yang sangat mewah. Juga sangat kagum dengan kemewahan itu. Ada juga fasilitas mewah yang hanya dikontrol menggunakan remote. Wow. Helen pun melakukan tugas pertamanya. Helen pun memakai kostum baru, tapi bukan buatan Edna. Lalu Bob memberikan surat bahwa ada sesuatu di garasi rumahnya. Ia pun mendatangi garasi rumahnya. Ternyata itu adalah sebuah motor elastik yang sangat mahal. Ia pun pergi mengendarai motor tersebut. Di jalan juga ia bertemu dengan beberapa fansnya. Ia pun menaiki pesawat yang dimana di dalamnya telah ditunggu oleh Winston. Di sisi lain, Bob memberi sarapan pagi untuk anak-anaknya. Juga mengantar anak-anaknya sampai naik bus jemputan mereka dan mulai menjaga Jack-Jack. Scene berpindah di lokasi yang dimana Helen disuruh menunggu. Tapi di sisi lain, Evelyn dan Winston membantunya dari kantornya. Tak lama, Winston dan Evelyn menemukan adanya kejahatan. Helen pun langsung segera menuju lokasi tersebut. Sementara di Bob, dia mulai mengatur jadwal Violet dan membacakan cerita hingga Jack-Jack tertidur. Tiba-tiba Das menghampirinya. Dia ingin ayahnya membantunya mengerjakan PR matematikanya. Hingga Jack-Jack pun terbangun lagi. Ternyata lokasinya di stasiun kereta. Di sini wali kota sedang melakukan peresmian Hoover Train yang dimana kereta ini lebih cepat dan tepat waktu sampai tujuan. Merasa ada yang tidak beres dengan itu, ternyata benar, kereta ini berjalan mundur. Dengan cepatnya Helen pun mengejarnya, tak lupa aksinya pun direkam oleh kamera. Dia pun berhasil mengejar dan mulai naik ke atas kereta. Tapi Helen pun hampir mati. Di saat kereta itu masuk terowongan, sayangnya motornya meledak di sana. Namun dia pun melepaskan gerbong. Berhasil menarik kereta itu dengan mengubah dirinya menjadi parasut agar kereta itu berhenti. Ketika berhenti, ia pun langsung masuk ke dalam kereta. Ternyata dia melihat masinis yang sedang dihipnotis. Anehnya di layar masinis ia menemukan tulisan yang bertulis selamat datang kembali Elastigirl dari Skinslaver. Scene berpindah di Bob. Dia sudah menidurkan Jack-Jack dan menaruhnya di tempat tidurnya. Karena takut Jack-Jack keluar, dia menutup tempat tidurnya dengan bangku juga buku. Saat keluar, dia melihat Violet yang galau, yang memikirkan pacarnya Tony. Seketika itu Bob kaget karena Jack-Jack sudah terbangun lagi. Di mana Jack-Jack sedang melihat TV. Bob pun menemaninya karena kelelahan, dia pun tertidur. Sementara Jack-Jack melihat acara TV tentang perampokan, tiba-tiba Jack-Jack melihat sebuah rakun yang mencari makanan di tong sampah. Dikira si Jack-Jack ini rakun itu mencuri. Jack-Jack pun menghampirinya dan jadi begini deh jadinya. Karena kegaduhan itu, Bob pun terbangun. Kemudian langsung menghampiri Jack-Jack juga memisahkannya dengan rakun tersebut. Di sini Jack-Jack malah memperbanyak dirinya hingga Bob pun sangat senang. Karena dipikirnya Jack-Jack pun normal, ternyata dia punya kekuatan super juga.
Tak lama itu Helen pun menelpon. Dia menanyakan kabar anak-anaknya, menanyakan kabar Violet berkencan, dan juga mengerjakan PR atau belum. Helen juga menceritakan kalau dia berhasil menyelamatkan kereta dan tidak ada korban sedikit pun. Sambil menelpon, Bob juga akhirnya melihat TV. Bukannya senang, Bob malah sedih karena ia ingin sekali keluar dari rumah untuk menjadi superhero lagi. Di kamar, Bob terus kepikiran soal matematika. Ia kemudian turun ke bawah dan mulai mempelajari matematika. Saat ia mengerti, ia pun membangunkan Das. Di tengah malam, ia pun memberitahu Das. Di sisi lain, Violet menemui Tony dan mencoba memberi kode-kode soal dirinya. Sayangnya cara itu gagal juga, membuat Tony tidak dapat mengingatnya. Scene berpindah di Helen. Saat ingin diwawancarai di TV, ia bertemu dengan duta besar. Duta besar ini sangat senang dengan kemunculannya kembali. Saat ia sedang diwawancarai, awalnya tidak ada yang aneh, tapi lama-kelamaan Helen melihat ada yang aneh. Ternyata si pembawa acara kena hipnotis. Hampir semua karyawan juga kena hipnotis di sana. Lalu Helen pun menyadari duta besar dalam bahaya. Kemudian Helen pun keluar, melihat helikopter yang dinaiki oleh duta besar oleng, juga tak terkendali. Akhirnya ia memutuskan untuk melempar dirinya sendiri agar bisa menaiki helikopter tersebut. Helen pun mengambil alih pengemudi, juga mulai menjatuhkan karyawan duta besar agar mereka selamat. Tapi duta besar yang tidak bisa berenang pun diselamatkan olehnya. Akhirnya mereka bisa selamat. Berpindah di pagi hari, Bob keceplosan ke Violet soal Dicker yang menghapus ingatan Tony semua tentang Violet. Violet pun kesal dan pergi. Violet pun mencoba menghancurkan baju superhero-nya tapi tidak bisa. Akhirnya dia mencoba melemparnya. Di perjalanan di dalam mobil, saat Helen sedang membaca koran, tiba-tiba ada orang berkerumunan yang sedang mendemokan untuk mendukung LS3 menjadi legal. Seketika dia melihat papan yang anak perempuan kecil bawa yang bertulisan kalau Screenslaver masih di luar sana. Saat sampai kantor Winston, Helen merasa sangat senang karena banyak pendukung ingin melegalisasikan superhero. Namun Helen tidak senang karena ia belum menemukan Screenslaver. Lalu Helen pun diajak ke suatu ruangan, di mana di ruangan itu terdapat berbagai macam superhero dari mancanegara, di mana mereka semua berterima kasih karena berkat Helen superhero mau dilegalisasikan. Superhero dari mancanegara pun menunjukkan kekuatannya. Juga Helen pun berkenalan dengan yang lainnya. Well, thanks. You're too nice. You know, zapping things electrically, charging things, bolts of... I am called Rick. Nice to meet you. Name's Reflux. Medical condition or super? Yes, that is impressive. Saat Helen sedang mengobrol dengan Evelyn, Helen pun mempunyai ide. Berencana ingin menjebak penjahat itu. Me are you asking? The believer or the cynic? It only matters what people buy. This is true. If I just Asking you slap something together and meet me at the airport. Airport? Need to get out from screen slavery. Chad tonight, boom! Scene berpindah di Bob yang menelpon Dicker, menjelaskan kalau Violet membencinya karena Dicker menghapus semua soal Violet. Lalu Dicker memberitahu kerja part-time Tony di Happy Platter. Kemudian Bob dan semua anaknya pergi ke tempat kerja Tony. Awalnya Violet menjelekkan tempat makan itu, sampai ia benar-benar tersedak karena ia melihat Tony menjadi pelayan di sana. Violet yang malu pun mulai pamit dari sana. Di acara TV, LS3 mulai diwawancarai, tapi tidak dengan wawancara langsung dengan menggunakan telepon. Tiba-tiba acara wawancara itu disabotase oleh Screenslaver, sehingga membuat Helen melacak keberadaan Screenslaver. Dari gedung ke gedung, Helen menelusuri mencari keberadaan Screenslaver. Travel, relationships, rich shows. You don't play games, you watch filter. Never passive. Never. Sampai tibalah ia di suatu gedung. Mencurigai tempat itu adalah tempat Screenslaver. Ia pun mulai masuk ruangan tersebut, melihat semua sudut di ruangan itu, hingga kaget bunyi suara lonceng dan dia mulai menemukan kertas rancangan kereta helikopter. Sampai ia mulai mendalami menelusuri ruangan tersebut. Dan begini deh jadinya. Gedung itu pun meledak dan LS3 pun berhasil membuka topeng Screenslaver, juga berhasil menangkapnya. Ternyata orang itu adalah orang pengantar pizza.
Anehnya orang itu tidak tahu apa yang dia lakukan. Helen pun berterima kasih kepada Evelyn. Berpindah di Bob, dia sudah benar-benar kewalahan menjaga anak-anaknya. Seketika di acara mobil sedang ada acara lelang mobil. Bob kaget, ternyata di TV dia melihat mobil dulu di mana ia pernah menggunakan mobil tersebut. Ia tampak sangat bingung karena dulu mobilnya itu tidak bisa diperbaiki. Akhirnya dengan kesal ia pun mengambil mobil remote itu. Namun ia mengurungkan niatnya. Karena mendengar kalau mobil itu telah dibeli, seketika Jack menunjukkan kekuatannya kepada saudara-saudaranya. Bob pun sudah semakin tua juga frustasi menjaga anak-anaknya. Akhirnya Bob pun meluapkan kemarahannya di depan anak-anaknya. Akhirnya Bob memanggil Frozen untuk berdiskusi tentang kekuatan Jack. Dia merasa Jack bukan seperti yang lainnya. Kekuatannya melampaui batas dan dia bingung harus apa. Tidak ada ide lagi, dia pun pergi ke Edna berniat untuk menitipkan Jack hanya satu malam. Awalnya Edna menolak, namun ketika Jack mengeluarkan kekuatannya, Edna berubah pikiran, bisa menjaga Jack dan malah buru-buru mengusir Bob. Scene berpindah di acara Pesta Winston. Ia memberikan salam pembukaan berterima kasih bahwa berkat kalian superhero bisa diterima baik. Juga memberikan selamat kepada Elastigirl. Lalu ia memberitahu bahwa superhero legal di seluruh dunia. Di sisi lain, Elastigirl yang masih penasaran soal Screen-Sclaver, ia terus mencari informasinya di ruangan kantor. Ketika sampai rumah, Bob meminta maaf bahwa dirinya hanya ingin menjadi ayah yang baik untuk anak-anaknya. Violet yang mendengar hal itu pun langsung memeluk Bob, namun ternyata Bob sudah tertidur. Saat di ruangan kantor, Helen disamperi oleh Evelyn. Helen masih merasa ada yang janggal. Ia melihat rekaman Screen-Slaver lagi. Helen yang terus-terusan curiga membantah semua pembelaan dari Evelyn. Malah berkata mungkin saja pengantar pizza itu dihipnotis oleh Screen-Slaver yang asli. Evelyn yang kesal karena Helen banyak bacot, ia langsung memasangkan kacamata hipnotis ke Helen dan membuat Helen terhipnotis. Bob terbangun dari tidurnya yang tidur selama 17 jam. Ia pun pergi ke rumah Edna untuk menjemput Jack. Edna juga menjelaskan Jack sangat pintar, potensinya sungguh besar. Biasanya anak kecil memiliki kekuatan hanya satu, tapi Jack berbeda, dia memiliki kekuatan sangat banyak. Edna pun membawa Bob ke ruangannya dan untuk melihat kostum Jack. Oh, Lord, what is he? What is he doing? Cookies. I gotta get cookies. You do not need cookies. Imminent? What does that mean? Exceeded your expectations for us. Beberapa lama kemudian Helen tersadar, juga mengungkapkan kalau dirinya sebagai dalang di balik Screen-Sclaver. Juga mengatakan kalau dirinya membenci pahlawan superhero. Karena superhero lah ayahnya jadi meninggal. Evelyn ingin membuat superhero tetap ilegal dan dia mulai memencet remote untuk menghipnotis Helen. Saat di rumah, Bob menunjukkan kehebatan Jack kepada anak-anaknya. Seketika Bob mendapatkan telepon dari Evelyn bahwa Helen dalam bahaya. Kemudian Bob menghubungi Frozen untuk menjaga anak-anaknya ketika dirinya pergi. Violet pun mencari kostum mereka di lemari. Seketika itu Das mencuri remote mobil milik Bob dulu. Tak lama itu bel berbunyi. Das pun membukakan pintu, ternyata di depan pintu para superhero telah terhipnotis. Untunglah Frozen sampai tepat waktu dan Das memencet tombol agar mobil itu datang ke rumahnya. Frozen pun membekukan superhero yang terhipnotis dan mencoba mengajak anak-anak kabur. Mobil Incredible pun datang. Frozen pun mencoba membekukan para superhero dan menyuruh anak-anak untuk naik. Sayangnya Frozen dihipnotis di sini, anak-anak pun berhasil kabur dari sana. Scene berpindah saat Bob sampai di kantor bertemu dengan Evelyn. Evelyn menjelaskan kalau Helen agak aneh semenjak dia bertemu dengan Screen-Sclaver. Sayangnya Bob terhipnotis juga. Di dalam mobil, Violet bingung harus bagaimana karena merasa semua orang yang ia kenal terhipnotis. Seketika seperti Jack memberi Das dan Violet ide. Mereka pun pergi ke DevTech. Sampai di pelabuhan, sayangnya kapal DevTech telah berlayar. Dengan asal berucap, seandainya Incredible itu bisa menyusul menjadi kapal.
sampai mereka terpental mendarat di atas kapal. Di sisi lain, Winston ada di kapal pribadi miliknya, di mana ada sidang para pemimpin untuk melegalisasikan kembali pahlawan super. Scene berpindah di Violet yang menyuruh Das untuk menjaga Jack-Jack, dan dia mengendap-endap masuk ke dalam kapal tersebut. Sayangnya Jack-Jack yang bandel dia menghilang. Violet yang melihat para kumpulan superhero pun tak sengaja menjatuhkan pot bunga hingga dia ketahuan. Jack-Jack yang menghilang membuat kakak-kakaknya panik dan mencari Jack-Jack menggunakan alat pelacaknya. Saat siaran langsung conference berlangsung, Winston dengan baiknya mengumumkan keinginannya untuk melegalisasikan superhero, serta berterima kasih kepada superhero. Kedubesnya pun memulai tanda tangan pertamanya. Das dan Violet pun menemukan Jack-Jack, tapi sayangnya mereka ditemukan lagi dengan superhero yang telah terhipnotis hingga membuat Jack-Jack marah dan merubah dirinya menjadi besar. Juga menghancurkan tab tersebut kemudian pergi, disusul oleh kakaknya. Di sisi lain, tanda tangan sudah selesai. Winston pun mengajak mereka mulai semua berfoto. Tapi tiba-tiba Evelyn memerintahkan mereka melanjutkan tugas keduanya. Ya begini deh jadinya. Bob dengan yang lainnya memulai masuki ruangan kapten kabin pesawat, juga menghancurkan salah satu alat kemudi. Membelokkan kemudi juga menghancurkannya lagi. Seketika Jack-Jack dan yang lainnya muncul. Mereka pun menyerang anak-anak itu. Tiba-tiba Jack-Jack mendekati ibunya dan melepaskan kacamatanya. Setelah itu Helen menghajar Bob dan Frozen hingga kacamata Frozen juga Bob terlepas. Dengan bangganya Helen memeluk anak-anaknya. Di lain sisi Evelyn pun menyuruh yang lainnya untuk menjalankan rencana ketiganya. Kemudian Helen menaiki pesawat dibantu dengan kekuatan Void. Hingga dia berhasil naik. Dengan kehabisan oksigen, ngomong Helen mulai melantur, berhasil menembak Evelyn hingga ia terpental keluar. Winston mengajak para tamunya ke belakang pesawat. Helen dan Evelyn tetap berantem di atas langit. Sampai Helen dan Evelyn berhasil mendarat di atas kapal. Bob pun akhirnya berhasil mengubah haluan kapal dan Frozen pun mencoba memperlambat jalannya kapal. Akhirnya mereka semua berhasil menyelamatkan semuanya. Evelyn pun berhasil ditangkap polisi. Winston juga berterima kasih dan mobil Incredible datang membuat Das memberikan remote-nya ke ayahnya. Superhero pun menjadi lega disahkan depan pengadilan dengan disaksikan banyak orang. Berpindah di sekolah, Violet pun kembali berkenalan dengan Tony juga mengajaknya berkencan. Tapi mereka menonton bersama keluarganya. Di perjalanan mau nonton, mereka melihat ada penjahat. Dan Tony pun diturunkannya oleh Violet dan berkata akan menyusul, lalu mereka beraksi kembali. Dan filmnya tamat cuy. So guys, menurut kalian film The Incredible 2 2018-nya gimana? Meski berjarak 18 tahun dari rilisan pertamanya, tapi film ini masih tetap menjadi film yang dikangenin ya guys. Di sini aksi Bob dan Helen keduanya bertukar peran, mengartikan kalau kepala keluarga juga bisa membantu sang istri dan begitu juga sebaliknya. Ya udah, Mimin Zoo Channel pamit dulu and sampai jumpa lagi di film selanjutnya. Keep healthy, Jane, bye.